Yahoo Vefu, selamat datang kembali di Kenal Dikit. Dan kali ini gue akan ditemani oleh salah satu anak Nias. Dia senang berkelana. Kalau kalian tahu dia yang punya hashtag Ononiha berkelana. Nih kita taruh di sini ya, hashtag Ononiha berkelana. Nah, tanpa berlama-lama lagi langsung kita perkenalkan Fizli Ciputri Ruru. Oke Putri, gimana kabarnya? Hai, baik. Lo gimana kabarnya? Gue juga baik-baik walaupun rada capek beberapa minggu ini ya. Kenapa kalau boleh tahu? Banyak project coy. Calon-calon ini ya YouTuber, selebgram YouTuber. Ya. Ini jangan lupa ya gue Belum endorse jadi ya. YouTuber aja gue udah mau tipes kayaknya. Ya ampun. Kalau lu gimana? Lu lagi sibuk apa sekarang? Apa ya? Kalau gue sih paling kerja. Terus ya berdagang-dagang ria, terus Dagang-dagang ria. review-review ria. Yes. Kalau dikirim-kirimin gitu makanan, terus brand. Pengen sih jalan-jalan cuma karena kirimin corona. makanan. Oh, apa kirimin makanan? Oh, mau kirimin gue makanan boleh. Kita siapin Udah, kirimin makanan. Bukan kan kalian yang mau kirimin gue makanan kan? Iya, nanti biar lu review. Oh, boleh. Kita Nanti masakin ini ya. Apa? Kita masakin apa, Boy? babi kecap. Iya. Waduh, mending gue makan sendiri. Ya udah, yang penting kalian udah catat alamat gue kalau mau di-review ya boleh lah. Gue anterin langsung depan rumah. Mantap. Tok Yahoo. Gimana ya dit gue kalau sama temen kecil gitu ngomong Yahoo terus kayak gimana ya, emang sih kita sama-sama nih tapi agak lucu aja gitu kalau ngomong. Gimana ya? Kalau lu nggak ini? Nggak biasa mungkin. Nggak biasa. Kalau sama yang lain nih selalu bilang Yahoo Vefu. Selamat datang di Nias Pride. Tuntutan intro. Tapi kalau orang lain ya Yahoo-nya dikecilin. Iya. Tapi yang penting lo berarti pride ya, maksudnya proud jadi orang Nias ya. Nah itu juga jadi salah satu alasan kenapa gue kepikiran mau ngundang lo. Karena gue lihat nih kan ada beberapa teman-teman kita juga orang Nias kan yang seumuran kita lah. Banyak teman-teman kita yang seumuran. Sebenarnya ini nggak berlaku di suku Nias doang sih. Ada di suku lain, di suku mana aja deh pasti ada yang kayak begini. Dimana anak-anak mudanya tuh nggak pede untuk menunjukkan identitasnya. Contoh paling simpel inilah. Kalau di mana-mana dia di sosmed atau di mana dia nggak ngasih marganya tuh di display name. Nah, gue juga ngasih marga sih. Ya, tapi itu maksudnya contoh ya. Contoh. Tapi kalau gue lihat lu, walaupun ya tadi lu nggak ngasih marga, tapi di konten-konten lu tuh lu dengan apa ya, dengan cukup vokal lah lu menyatakan gue orang Nias lo. Mungkin itu kenapa sih lu kenapa bisa sangat pede begitu? Sebenarnya nggak pede sih, cuma kalau menurut gue tuh suka sesuatu hal yang nggak pasaran. Orang Nias tuh kan ya belum pasaran kan, belum banyak. Kenapa? Cuma sedikit. Iya kan, kita tuh nggak banyak. Jadi bahkan gue itu selalu dibilang orang Sunda first impressionnya. Gue capek banget dibilang teteh, gue capek banget dibilang gue kalau gue sering sekolah di sekolah negeri kan, gue dibilang harusnya gue ikutan puasa, ikutan sholat. Kayak ya memang sih Nias sendiri ada muslim, tapi kan kayak mostly itu orang Nias itu kan ya masih Kristen kan sebenarnya. Jadi kayak agak branding diri gue juga karena gue cukup lelah dibilang Sunda teh gitu, kayak enggak, gue bukan Sunda coy gitu. Kayak banyak konten di IG lo deh yang pakai hashtag itu Ononiha berkelana. Iya. Nah itu itu so asik sih gue. Jujur gue so asik sih. Malu. So asik bagaimana gitu? Karena awalnya bisa nongol gimana tuh hashtag? Enggak, Ononiha itu kan orang Nias kan. Iya benar. Waktu itu kan, terus kayak berkelana. Dulu gue tuh ingin alih-alih sebagai nggak sebagai sih, pengen jadi traveler gitulah. Dulu memang memungkinkan juga tuh, gue suka jalan-jalan gitu. Terus kayak orang pasti sok-sok Inggris gitu namanya kan. Nah gue tuh nggak suka. Sok Inggris bagaimana? Jadi misalkan bikin hashtagnya tuh pakai bahasa Inggris. Sebenarnya nggak masalah sih, cuma maksudnya kayak gue pengen tuh gue dikenal sebagai orang Indonesia, tapi masih bisa dinikmatin juga sama orang luar. Gue pasang hashtag itu dibarengin dengan hashtag yang berhubungan dengan traveling. Jadi orang Niasnya tetap kelihatan dari hashtagnya. Once orang Nias iseng klik Niha atau apa, pasti kan nongol tuh walaupun belum banyak. Nah terus nanti dari hashtag yang lain yang ada korelate-nya dengan orang Nias itu orang luar, ya mereka juga bisa ngeliat. Maksudnya gue tuh
orang Indonesia yang suka jalan-jalan, dan pas juga gue ada konten ke Nias, ya semuanya simbiosis mutualisme sih. Jadi sama-sama tahu juga, oh ini Nias gitu. Walaupun sebenarnya kalau boleh jujur, yang pengalaman gue adalah banyakan kontennya bule di Nias dibandingkan orang Indo gitu. Jadi kayak ya udah sembari aja sih. Berarti Nias malah lebih terkenal di kalangan bule ya daripada kalau sendiri. As my experience waktu gue cek YouTube sih kayak gitu. Jadi gue cari waktu itu pas gue mau skripsian itu, gue lihat gitu kan tempat-tempat yang terkenal tuh di mana gitu kan. Nggak terkenal sih, I mean semua orang seenggaknya common dengan tempat itu kan. Gue lihat juga tuh kayak beberapa anak gereja kita ada yang waktu itu lagi sering pulang ke Nias, terus dia update di pantai mana. Gue lihat juga, oh ternyata belum ada orang Indonesia yang nge-vlog di sana, memperkenalkan, terus bikin orang aware gitu, belum ada. Kalaupun ada, ala kadarnya parah gitu. Sedangkan orang bule niat gitu, sampai pakai drone, terus sampai pakai GoPro, terus mereka niat belajar selancarnya segala macam gitu. Jadi kayak menurut gue menarik aja, sesuatu yang nggak biasa. Ini kan lu tumbuh besar di kota nih sebagai orang Nias. Ada nggak sih kendala yang lu alamin waktu lu pulang kampung waktu itu? Adalah kendala beradaptasi di sana apa aja? Gue nggak bisa bahasa Nias coy. Sama. Kalau boleh jujur, apalagi ya itu kan gue pernikahan 2 suku, nyokap bokap gue. Dan emang kalau keluarga banyakan keluarga nyokap, jadi gue lebih common bahasa Batak. Tapi ya nggak bisa tuh bahasa Nias. Terus kampung gue tuh kampung parah, benar-benar kalau kalian tahu tuh di Gomo umbu nasi di atas, sinyalnya susah parah. Terus di gunung gitu, sama gue juga di gunung. Iya, sinyal tuh Telkomsel aja susah. Bayangin Telkomsel aja susah. Benar. Itu sih gue kendaraan, bahasa. Terus sinyal, lo mau update juga susah. Kayak ibaratnya Neko story gue nggak naik. Iya, gue hold story. Jadi waktu di Teluk Dalam masih bisa tuh, tapi kalau udah di kampung gue nggak bisa. Padahal kampung gue tuh kalau pagi-pagi hawanya masih masih berembun, terus yang kayak kabut-kabut kayak lo nafas gitu, ada ituannya, angin-anginnya kayak kabut-kabutnya gitu. Jadi sebenarnya banyak hal menarik, dan gue tipikal yang suka yang kayak gitu-gitu, tapi nggak bisa gue update karena nggak ada sinyalnya kan, kayak udah basi gitu pas gue nyampe Jakarta. Kalau ada fasilitas buat mempermudah akses pengen banget lah. Sebenarnya asik banget tempatnya, cuma aksesnya itu yang iya benar, itu sih 3 hal sih kayak kalau gue itu bahasa. Ya kalau makanan gue masih bisa lah, kalau maksudnya suka nggak suka ya itu kan makanan kayak nggak ada makanan aneh, gue makan babi mulu. Iya, cuma maksudnya kayak kalau misalkan nih kita ke contohnya ke Malang atau kita ke Bandung, itu kan kita wisata kuliner kan, ada gitu bagian apa gitu yang gue kalau mau ke Malang gue ngincar teh hijaunya, gue harus buat cobain teh hijaunya, gue harus cobain apa nih contohnya gitu. Kalau ke Nias kan gue rasa belum ada ya. Paling mie sop doang ya nggak sih, mie sop gitu. Tapi pas gue cobain ya udah gitu aja. Tapi mie sop tuh cukup umum juga di daerah Sumatera Utara. Sumatera benar. Paling apa yang khasnya sih? Tony Paru. Tony Paru apa? Ya. Tuh kan gue coba kasih tahu apa Tony Paru. Apa bir? Tuak. Oh, tuak. Tapi tuaknya ya di kampung nyokap gue juga di sini kadang ada tuak gitu, orang Batak juga tuak. Beda kali ya. Beda. Oh, beda. Gue nggak tahu beda sih, mereka yang udah nyoba nih. Gue penasaran sih sejujurnya, gue malah nggak tahu. Kalau gue tau gue cari itu beneran. Gue tipikal ada produknya ada. Oh, siapa yang jual? Smooth ya. Promosinya smooth ya. Tenang, nanti kita kasih buat siap. Tester ya, oke. Kan gue menjanjikan smooth banget loh. Aku suka loh kayak gini tuh nih Far. Exononia berkelana. boleh. Cacat. Oke. Apalagi ya, gue mau nanya soal ini sih. Apa? Kan tadi kita sempat ngobrol-ngobrol banyak soal gimana peran anak muda untuk Nias, terutama anak-anak muda yang besar di kota ya, yang istilahnya inilah dapat kesempatan lebih banyak untuk mempelajari banyak hal. Nah, kalau dari lu sendiri nih, kalau lu punya kesempatan untuk kembali lagi ke Nias, apa sih yang ingin lu
bangun, apa yang ingin lu bikin di situ? Bangun sih kayaknya belum sampai ke bangun ya. Atau ya apa yang mau lu Paling inilah. create awareness sih paling. Awareness kayak iya sebenarnya orang Nias juga bisa gitu berkembang. Orang Nias juga bisa, contohnya apa kayak bisa untuk sama-sama ke Jakarta itu bisa. Jadi jangan menutup diri gitu loh, bisa berkembang. Yang penting tuh terus edukasi diri sendiri, terus untuk apa ya, mau mendengar ya. Kalau boleh jujur kan kadang ada kelemahan dari kita itu tuh agak-agak apa ya, karena mungkin edukasinya juga belum bagus, terus kurang bisa menerima kritikan-kritikan, jadinya Nias tuh masih nggak terlalu yang pesat sekali perkembangannya. Tapi mungkin bisa juga pengaruh dari orang-orang yang punya peran di sana yang kurang untuk memberikan edukasi atau misalkan memberikan apa ya, arahan sih. Mungkin orangnya butuh arahan. Nah gue juga nggak bisa membilang apa yang gue tuh bisa membuat sesuatu banget plek-plekan sama orang Nias, karena habit ataupun tipikal apa habitnya orang Nias, atau misalkan orang Nias itu sebenarnya culture-nya seperti apa juga gue belum tahu. Gue tahu orang Nias yang ya kita gitu, maksudnya kita yang udah di kota. Jadi kalau gue paling yang bisa gue lakuin ya create awareness dengan ya paling posting pariwisatanya. Kalau punya kesempatan itu bisa ngobrol sama orang-orangnya, ya harapannya bisa ngobrol dengan bahasa Indonesia ya. Nah itu juga kan jadi masalah karena kan nggak gampang untuk berkomunikasi. Semua orang bisa bahasa Indonesia di sana. Iya, kan? jadi ya agak susah memang kayak gitu kan. Terus habis itu ya kalau buat ngebangun ya paling hal-hal yang basic yang bisa dilakuin itu dulu sih. Sama apa ya, kalau di sana tuh yang gue lihat masih males actionnya gitu loh. Jadi kita jadi representatif buat, contohnya nih masih banyak banget yang buang sampah sembarangan. Padahal tuh ini tuh bagus banget tapi pantainya banyak sampah. Jadi kayak bikin video-video lo pada nih, mungkin kalau nextnya akan ke sana lo bisa bikin kayak campaign, nggak harus campaign kan, itu bisa banget kayak lo bikin video pas lo lagi ngambil sampah di pinggir pantai gitu. Jadi buat ngasih tahu nih sama orang Nias, lo jangan buang sampah gitu loh, itu tuh aset lo. Belum bisa ngembangin tapi jangan dirusak gitu. Soalnya potensi pariwisatanya kan gede banget karena pertama masih sepi. Maksudnya kalau lu compare sama pantai itu yang terkenal kan Bali, terus kalau dari Filipina lu tahu El Nido segala apa, Puerto something gitu loh, gue lupa. Nah terus ya emang dari pantai kita belum ada nih kayak kafe-kafe di pinggir-pinggirnya. Tapi seenggaknya kalau misalkan pantai kita bersih, orang kan jadi kepengen datang ke tempat kita. Orang juga investor juga tertarik untuk masuk kan. Orang juga willing untuk bikin konten di sana untuk memperkenalkan gue lagi di Indonesia, tepatnya di Nias nih gitu kan. Sama ya nggak perlu ya, memang ya nggak perlu estetik dulu lah, pokoknya bersih aja dulu. Iya, bersih dulu udah deh pasti. Ya itu sih paling, ya itu doang paling kayak kalau sekarang ya. Tapi kedepannya pasti banyak orang Nias yang bakal berkembang sih, kayak ini. Amin. Saudara-saudara kru sekalian. Pasti kan ini bakal apa? Nunggu AdSense. Nunggu AdSense. Nunggu AdSense ya udah, makanya bangun dulu dong awareness tentang Nias. Jadi nanti orang penasaran, nih orang ngomongin apaan sih, kok gue nggak pernah tahu Nias. Karena ibaratnya lu jadi guru cuy, lu jadi guru karena nggak semua orang tahu tentang Nias. Ini yang gue lakuin waktu gue milih judul gue skripsi tentang Nias. Jadi gue nggak bisa ditendang sama dosen gue, karena yang tahu kan gue, lu nggak tahu. Iya kan. Gue pernah kepikiran buat ngajuin proposal buat biayain buat biayain gue tuh, atau gue tim gue buat ke Nias, buat ngasih tahu nih pariwisata Indonesia tuh nggak melulu soal Bali. Bukannya berarti Bali itu salah, tapi ada hal yang baru ada hal yang baru. Labuan Bajo mulu. Iya, sebenarnya mereka bagus, bahkan gue belum pernah kesana gitu kan. Tapi ada sesuatu yang menarik sebenarnya yang orang nggak perlu tahu, orang nggak pernah tahu gitu. Jadi gue kepikiran tuh, ya kayak zaman sekarang aja kan tuh beberapa influencer dikirimin ke beberapa tempat yang terkenal, tapi ya kan orang udah tahu gitu kan. Orang juga maksudnya informasi-informasi tempatnya juga
udah common gitu. Iya, ada Instagram mana-mana. ya, kita tinggal cari aja traveling di mana, terus hashtagnya atau explore Bali udah terkenal. Coba lu lihat explore Nias, gue nggak yakin ada sampai 1000. Nggak ada. Iya paling Coba makanya cari info tentang Gide. apa? Di mana dapetnya? Oh iya apa? Tentang Gomo di mana dapetnya? Gomo lagi cuy, nggak ada. Ya ampun, ya makanya sih itu sih kalau tolong ya Pak siapa Ipi, tahu Pak Ipi, tolong dicatat. ya akhirnya Kita sih OTW Nias tahun depan. mantap. Kalau udah corona ya, selesai kalau udah corona, corona. semuanya Ya kalau udah di ACC yang sebelum corona juga nggak apa-apa. tetap memperhatikan protokol Oh kesehatan. iya benar, yang penting itu udah. Iya sih kan, soalnya kalau ngebiaya apa lu promosiin Nias juga kan sebenarnya ya kayak income juga ke Indonesia sendiri. Jadi mestinya kita bisa bikin sesuatu yang sebenarnya simbiosis mutualisme adalah ketika kita juga beruntung bisa mempromosikan Nias, kita juga beruntung bisa jalan-jalan. Pikiran simpelnya sih, gue nggak tahu apakah bisa lebih ribet ke depannya, tapi ya pariwisata juga bisa seneng lah ada anak-anak muda yang mau ngepromosiin inian Indonesianya gitu loh, salah satu daerah Indonesianya gitu. Orang-orang Niasnya juga pasti senang yang di pulau. Iya kan, jadi orang Nias juga bisa bangga sih gue rasa kalau misalnya ada yang ini dia kayak aku masuk TV gitu. Simpel itu ya. Iya, kita mungkin karena kita tipikal orang yang udah di kota, udah biasa dengan sosial media, kayak ya udah ya lah masuk TV doang. Apalagi kita mungkin tahu segala settingan segala macam yang dibuat untuk menarik perhatian penonton. Tapi kan orang yang nggak punya edukasi ke sana kan taunya tuh kayak gila gue masuk TV, ini lo jadi lewat doang nih. Itu tuh udah bangga banget. Iya, ada kamera aja tuh orang Nias tuh. Waktu kemarin gue ala-ala nge-vlog gitu belum gue posting sih karena agak capek ngeditnya. Itu kayak lah gitu, tapi ya gitu pakai bahasa mereka. Iya. Terus konten-konten duriannya enak juga kan. Mau promosi durian juga nggak? Belum ada stok. Oh belum ya. Tapi gue cobain durian di sana juga. Tapi emang enak. durian Nias enak sih. Teman-teman gue banyak yang udah nyoba juga tuh. Emang enak. Iya, nagih tuh. Benar. Jadi nggak cuma kalau kita tahu durian montong doang, durian musangking gitu kan. Ternyata di Nias tuh ada durian juga dan gue makan waktu itu. Durian terus iya sih, mostly itu durian yang paling itu. Sama itu gelang penyu. Gelang apa namanya itu? Apa namanya? Itu apa ya namanya? Pokoknya itu terbuat dari penyu. Jadi kalau misalkan kita ke tempat yang untuk gelang goyo, gelang goyo namanya. Gue sempet tahu sih tapi lupa. Padahal gue bikin itu di skripsi gue. Jadi gelang goyo itu terbuat dari penyu katanya. Tapi adanya tuh dijual di tempat-tempat yang jual oleh-oleh, contohnya, atau sewa beli pakaian adat. Gue juga baru tahu ternyata orang Nias tuh bikin clutch yang motifnya tuh clutch, tau clutch kan, tas cewek yang motifnya tuh contohnya lu Nias Selatan tuh yang kuning merah kan, sama yang merah hitam. Nah itu ada clutchnya, gue punya. Nggak tahu kan? Nah coba kalau misalkan gue tahu kok, orang lihat kok. Cuma maksudnya kalau hal-hal kayak gini gue ngomong nih sama ya lo pada orang Nias sih. Kalau orang lain dospem gue lah, hal kecilnya gue fotoin tuh, ini apa, ini clutch gitu. Jadi kan buat ibu. Enggak sih, mahal coy, itu 200.000 itu. Mahal itu, gila. Makanya Oke, mungkin itu aja kali ya, karena kita udah cukup lama ngobrol bareng. Mungkin udah, makasih Putri untuk waktunya. My pleasure. Ini kita syuting hari Minggu, Putri rela diganggu. Gereja kan itu temen gereja, jadi kita habis gereja bareng bukan sih? Ya harusnya bisa, tapi kan siapa yang gereja hari ini? Enggak, gereja online kan corona. Gereja online maksudnya. Oh iya, gereja online. Betul. Aduh. Udahlah, oke Putri, makasih banyak sekali lagi. Mungkin kalau ada lain kesempatan kita undang lagi ke sini ya. Kita obrolin yang lain. Boleh. Siapa tahu next time kita udah di ACC Dinas Pariwisata. Jangan lupa subscribe, klik tombol belnya, dan hashtag Ononiha Berkelana.